Jika Anda memiliki sebidang tanah dan atau bangunannya, maka Anda perlu memiliki sertifikat hak atas tanah. Secara normatif, sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang sudah didokumentasikan dalam buku tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat yang Anda miliki sangat penting untuk pembuktian jika muncul sengketa tanah. Tidak sedikit orang kehilangan hak atas tanahnya atau kehilangan bangunannya karena tidak dapat menunjukkan sertifikat, tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan di pengadilan saat muncul sengketa kepemilikan hak atas tanah atau bangunan. Bahkan orang bisa kehilangan tanahnya setelah bertahun-tahun menguasai atau mendiami tanah tersebut. Dalam video kali ini saya akan menguraikan secara singkat menjelaskan soal pendaftaran tanah dan sertifikat tanah. Ada sejumlah hak tanah yang dapat didaftarkan atau yang sering kita sebut dengan objek pendaftaran tanah. Pertama, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Kedua, tanah hak pengelolaan. Ketiga, tanah wakaf. Keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Kelima, hak tanggungan. Dan yang keenam, yang juga bisa menjadi objek pendaftaran adalah tanah negara. Pendaftaran tanah dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, pembuktian hak baru. Dan yang kedua, pembuktian hak lama. Dalam konteks pembuktian hak lama inilah kita perlu mengkonversi alat-alat bukti mengenai adanya hak atas tanah seperti girik, tanah petok D, atau tanah letter C yang dokumen atau salinannya kita miliki. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang tidak melakukan konversi alat-alat bukti yang dimiliki menjadi sertifikat tanah. Yang perlu diketahui, dalam rangka mengurangi sengketa hak atas tanah ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan pemerintah ini pada dasarnya mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak yang lain yang terdaftar, supaya mudah untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan untuk mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Ketiga, tentu untuk tertib administrasi dalam bidang pertanahan. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis yang bersangkutan sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kedua, dalam hal atas suatu bidang tanah, sudah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat kepada pihak lain, orang tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan tanah tersebut. Berdasarkan norma yang berlaku, satu bidang tanah semestinya hanya terdaftar dalam satu sertifikat. Namun dalam praktik, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa tahu terjadi adanya sertifikat ganda atau satu bidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat. Jika terjadi masalah hukum seperti ini, merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, kaidah hukum yang berlaku menentukan bila terdapat 2 atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Kaidah hukum ini dimuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 979-K-PDT-2015 tanggal 27 November 2015 dalam perkara sengketa tanah antara Lim Tedi melawan Kodam 3 Siliwangi, TNI Angkatan Darat. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 bukti hak yang bersifat otentik, maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum. Sejak tahun 2015, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia boleh dikatakan mengikuti putusan tanggal 27 November 2015 tersebut. Hal ini bisa kita lihat dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain putusan nomor 290 tahun 2016 dalam perkara Lisnawati melawan Ivo Labara dan kawan-kawan tanggal 17 Mei 2016. Dapat juga kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 143 tahun 2016 dalam perkara Nyonya Rohadini dan kawan-kawan melawan Pintarjo Sultan Saputro dan Nyonya Mumahaimawati tanggal 19 Mei 2016. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa jika timbul sertifikat ganda, maka bukti yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu.
Kaidah hukum tersebut juga diikuti oleh putusan-putusan Mahkamah Agung yang lain. Putusan Mahkamah Agung nomor 170K tahun 2017 dalam perkara Hamzah melawan Haryanto Yassin dan kawan-kawan tanggal 10 April 2017. Lalu ada juga putusan nomor 734 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017. Dan contoh lain dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1318 tahun 2017 dalam perkara Dr. Andes Anak Agung Ngurah Jaya melawan Anak Agung Putri dan AA Ngurah Made Narotama tanggal 26 September 2017. Dalam putusan-putusan tersebut pada pokoknya Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat jika ditemukan adanya dua akta otentik, maka berlaku kaidah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum. Sebagai catatan penutup, saya akan menjelaskan secara singkat soal peralihan hak karena pewarisan. Hal ini seringkali juga menjadi masalah hukum di masyarakat. Berdasarkan aturan pendaftaran tanah yang berlaku, setidaknya ada 5 ketentuan yang perlu diketahui. Pertama, bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi penerima waris sebagai warisan kepada kantor pertanahan, termasuk sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Kedua, jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen pelengkapnya. Ketiga, jika penerima waris satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Keempat, jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun jatuh kepada masing-masing penerima warisan. Pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian warisan tersebut. Kelima, warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama atau antara beberapa penerima warisan atau pada saat didaftarkan atau pada waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftarkan peralihan haknya kepada penerima waris yang berhak sebagai hak bersama berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan atau akta pembagian waris tersebut. Demikian catatan hukum ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa belajar hukum via YouTube ini bermanfaat, sila subscribe, share, dan klik loncengnya
supaya tidak ketinggalan mengikuti topik-topik hukum berikutnya.